Streaming short series RCTI Plus gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih adik-adik media semua yang selalu mengikuti proses hukumnya Baim Wong dan Nikita Mirzani. Terkait dengan putusan Baim Wong, memang betul sudah diputuskan hak asuh anak jatuh di tangannya Baim Wong karena dianggap bahwa anak tersebut lebih nyaman, lebih tenang kalau dia ada pada ayahnya. Itu pertimbangannya, salah satu pertimbangan daripada majelis hakim, karena anak ini lebih nyaman, lebih tenang, dan mungkin apa yang terbaik untuk anak itu sudah diputuskan. Ternyata yang terbaik untuk anak itu, anak tersebut ada kepada ayahnya, dalam hal ini pemohon. Nah, dengan syarat sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz. Jadi dengan memberikan akses untuk bertemu termohon kepada anak-anaknya. Jadi tidak ada yang melarang. Cuma kan statusnya sudah beda. Statusnya hak asuh anak jatuh ke tangan Baim Wong sampai anak tersebut mumayyiz 12 tahun. Boleh bertemu, dikasih akses untuk bisa bertemu. Tapi tolong pada saat anak-anak sekolah, ya sekali lagi mungkin bisa saling menjaga anak tersebut supaya tidak pendidikannya pada saat di sekolah itu terganggu kan gitu. Misalnya tiba-tiba ada yang datang, ada yang jemput, kan tarik menarik nantinya. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut alangkah baiknya tidak usah. Telepon aja, kalau mau ketemu telepon, di rumah kan 24 jam. Tiger Wong Entertainment silakan ditelepon, datang ketemu, nggak ada masalah. Tidak ada yang akan melarang karena itu hak yang diberikan. Cuma kalau memang sayang anak-anak, yang terbaik untuk anak-anak itu ya kalau saat dia sekolah udah biarin aja sampai anak-anak pulang, bertemu, sendaguro, main-main, nggak ada masalah. Karena memang daripada amar putusannya itu menyatakan hak asuh ada di tangan Baim, tapi memberikan akses kepada termohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang. Itu pertimbangannya seperti itu. Mungkin dari pihak Baim memberikan akses itu karena memikirkan anak sendiri masih... Enggak, itu perintah dari pengadilan. Oh, okay. Perintah dari pengadilan seperti itu. Ini perintahnya, saya mungkin lebih bagus. Dalam konvensi ini, menetapkan anak pemohon dan termohon yang bernama, saya nggak perlu sebutkan namanya, yang bernama berada di bawah pemeliharaan hadona pemohon sebagai ayahnya, ayah kandungnya sampai kedua anak mumayyiz berumur 12 tahun dengan ketentuan termohon selaku ibu kandungnya diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut. Jadi tidak ada yang melarang, tapi kalau anak itu sekolah jangan sampai nanti datang ada yang jemput, ada akhirnya tarik menarik. Jadi udah datang di rumah, telepon, saya mau ketemu anak-anak, nggak ada yang melarang kok. Baim tidak mungkin melarang kalau mau bertemu dengan anak-anaknya. Saya yakin 1000% tidak akan dilarang. Jadi gini ya, saya akan buka supaya nggak simpang siur, bahwa di dalam gugatan saya itu salah satunya itu terkait dengan adanya perselingkuhan. Ya, adanya perselingkuhan ini dalam konvensi di sini. Adanya perselingkuhan dan jadi yang jadi masalah di dalam gugatan kami itu adalah adanya perselingkuhan salah satunya. Jadi di sini bahwa awalnya perkawinan dan seterusnya mulai kelihatan dengan sikap kepada suaminya terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai tahun 2023, dan paling menyakitkan pemohon adalah termohon telah selingkuh. Ini salah satu daripada pertimbangan dasar gugatan saya di dalam permohonan ikrar talak. Nah, itu dikabulkan. Itu namanya permohonan dalam konvensi dikabulkan sehingga dinyatakan jatuh talak. Ya, akhirnya dikabulkan, dijatuhkan talak kepada termohon. Apa yang menjadikan dasar? Itu salah satunya adanya perselingkuhan dan itu dikabulkan dalam konvensi. Dalam rekonvensi ada persoalan, yakni terkait dengan nusus. Nusus itu terbukti, tapi karena dianggap dia tidak paham tentang syariat Islam, sehingga hakim memaafkan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, hakim memaafkan dianggap termohon atau pemohon rekonvensi itu tidak paham tentang syariat Islam, sehingga dia dimaafkan.
Ini menjadi persoalan. Secara hukum nasional kita harus hormati. Secara syariat Islam tidak ada yang boleh hal yang haram menjadi halal. Nah, itu syariat Islam. Jadi silakan. Yang jelas barang yang haram tidak akan bisa menjadi halal. Yang bisa memaafkan tatkala seseorang itu melakukan durhaka adalah orang yang didurhakai. Kalau suaminya yang didurhakai, suaminya lah yang memaafkan, bukan majelis hakim. Seperti itu. Itu logika hukum. Tapi karena ini sudah menjadi keputusan, harus kita hormati secara hukum nasional. Secara syariat Islam ini tidak benar karena barang haram menjadi halal, itu nggak boleh. Tapi di sini Baim memaafkan nggak? Ya kalau gugatan cerai berlanjut sampai ada putusan, artinya dasar yang menjadikan persoalan. Nusius itu Baim memaafkan. Tidak ada. Bagaimana caranya? Itu kan biar hakim aja. Kita sudah menyatakan karena itu adalah keputusan hakim, kita hormati. Itu keputusan hukum nasional. Secara syariat Islam, seingat saya tidak ada barang yang haram jadi halal. Itu aja. Jadi ya silakan nanti tanya kepada ahli-ahli fikih, ahli tafsir yang bisa bagaimana sih sebetulnya apakah hal-hal yang haram itu bisa menjadi halal. Jadi Baim tidak memaafkan dan tidak ini juga. Bukan, itu sudah menjadi persoalan. Cerai itu adalah bagian dari persoalan dan itu diputuskan terbukti adanya perselisihan dan salah satunya adanya perselingkuhan seperti itu. Udah, kalau itu udah ini. Ada lagi apa lagi? Kenapa dia mau naik dulu? Oke. Naik dulu cepet. Bang, berat. Ya? Dia naikin lagi. Oke. Bang, berarti putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyatakan hak asuh anak jatuh ke tangan Bangor. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, sorry Bang. Ya itu untuk kepentingan anak-anak. Kalau memang sayang anak-anak, ya saya pikir di saat anak-anak sekolah jangan diganggu lah ya. Ya jangan sampai nanti ada orang yang menjemput, ada orang yang menjemput. Nanti terjadi tarik-menarik lagi seperti selama ini. Jadi alangkah baiknya jika ingin bertemu, telepon, ketemu di rumah, nggak ada masalah gitu loh ya. Jadi nggak ada yang melarang. Cuma kalau kita sayang kepada anak, biarlah anak itu ikut pendidikan tanpa diganggu. Seperti itu. Itu tujuannya adalah karena di dalam putusan tersebut yang terbaik untuk anak. Yang terbaik untuk anak ya jangan diganggu dong pada saat dia lagi melakukan pendidikan. Jadi kalau dia mau bertemu nggak ada yang larang, datang ke TWE, telepon, mau ingin bertemu anak-anak gitu loh ya. Tapi kalau misalnya itu anak ada di sekolah, yang Mbak Imong jemput, ini jemput, terjadi tarik-menarik lagi nanti. Apa ini yang diinginkan? Kalau sayang anak, yang terbaik untuk anak yang harus dilakukan. Yang terbaik untuk anak, ya kita ngalah. Kita ngalah, anak-anak itu ada di rumah, didatangi, main, nggak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang. Betul ya Bang? Ya itu bukan hanya dia, siapapun Anda pun, orang juga bertamu ke rumah Anda malam-malam pasti Anda lempar sepatu nantinya. Itu adalah logika di saat orang bermasyarakat. Jadi bukan hanya termohon atau tidak, itu logika bermasyarakat. Di saat orang bertamu pada jam yang tidak patut, usir. Karena jam yang patut itu ada. Jam yang patut misalnya jam sekian sampai jam sekian. Jadi kalau jam-jam patut nggak ada yang larang. Apalagi di TWE itu terbuka, jadi silakan datang mau main sama anak-anak, nggak ada yang larang karena Baim tidak pernah melarang. Cuma sekarang itu dalam pertimbangan hakim yang terbaik untuk anak-anak. Nah di saat yang dijadikan dasar yang terbaik untuk anak-anak, tolong pikirkan apa yang terbaik, jangan ganggu dia kalau dia lagi sekolah. Ya dia di rumah pada saat dia misalnya pada saat dia sudah istirahat ya nggak usah ditemuin. Temulah pada saat-saat dia tidak beristirahat malam dan itu kan tinggal teknis bisa dibicarakan. Konsentrasinya yang terbaik buat anak. KDRT itu sudah diputuskan nggak ada. Yang lapor itu halusinasi, yang lapor karena tidak pernah ikut sidang, tiba-tiba seperti dia tahu apa yang terjadi di persidangan. Itu namanya halusinasi karena tidak pernah mengetahui proses persidangan, tiba-tiba datang bahwa ada KDRT bla bla bla. Sidang sekalipun tidak pernah, bahkan tidak ada dalam kuasa. Itu namanya halusinasi dan itu sudah clear diputuskan oleh hakim tidak terbukti KDRT. Saya nggak ngurusi uang Pak, saya pengacara ngusuri berkas sama pasal-pasal. Saya nggak ngurusin yang begituan, itu urusannya Baim dan itu menjadi haknya dia. Yang jelas pasal bagaimana persoalan-persoalan hukumnya
terbukti tidaknya, yang jelas dua-dua terbukti adanya perselingkuhan itu di dalam konvensi sehingga terjadi perceraian. Dan juga hak asuh anak jatuh karena apa? Yang terbaik buat anak. Pertimbangannya itu, yang terbaik buat anak itu harus ada di ayahnya. Karena anak itu lebih nyaman kalau dia ada di ayahnya. Terus persoalan rekonvensi terkait dengan nusus, terbukti tapi dimaafkan. Karena dianggap dia tidak paham kalau itu melanggar hukum syariat Islam. Nah, itu silakan lah ya. Jadi silakan kalau itu terbukti ada seseorang berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Karena dia tidak tahu kalau itu melanggar hukum Islam, dimaafkan sama hakim. Ya, jadi artinya ada hal yang haram dihalalkan. Dan itu bukan urusan saya, biar urusan para ahli fikih yang menyelesaikan. Yang jelas karena ini sudah putusan, secara hukum nasional harus dihormati. Apapun bunyinya putusan tersebut, hormati putusan itu. Ya, kalau Anda keberatan, ajukan upaya hukum. Kalau saya hormati dan itu pasti akan dilaksanakan sama baik. Oke.